What's up bro, jumpa lagi di konten kelas sebelah. Tepatnya di playlist kelas misteri ya. Saya Bro Repi. Lujuk? Kita akan bahas apa? Intro dulu. Pada konten kali ini kita ingin berbagi pengalaman nih bro. Kemarin kan hampir 5 konten ya, kita explore sebuah tempat-tempat yang memang dikatakan tempat satu gagal. 6 ya, satu gagal. Adalah 5 tempat misteri yang memang dikatakan rumor yang beredar di masyarakat itu memang katanya banyak gangguan gitu bro. Nah ini saya di sini ingin berbagi pengalaman nih gitu tepatnya dengan Bro Yuda dengan Bro Jo. Sebenarnya kita menemukan nggak sih? Ya kan, yang pasti teman-teman yang lihat videonya kan nanya nih, sebenarnya nemu nggak sih? Kok nggak ada atau bagaimana? Kan kita akan langsung coba wawancara Bro Jo dengan Bro Yuda terkait dengan pengalamannya. Tapi yang pertama itu pertanyaannya adalah kenapa sih Bro Yuda aja dulu ya? Bro Yuda antusias gitu, begitu antusias mengikuti atau kita membuat konten horor tuh? Sebenarnya saya rasa tertantang bro. Tertantang. Nah, tertantang. Pengalaman pertama kan, pengalaman pertama buat konten gitu, konten yang benar-benar jauh dari pendidikannya bro ya. Itu konten hantu itu bro. Apalagi saya juga awam tentang hal-hal mistis itu, pengen tahu bro, pengen tahu gimana ya. Gitu. Kalau kita buat konten mistis itu seperti apa gitu, apa benar-benar lihat setan pocong, atau kuntilanak seperti itu bro. Jadi dari mulai tertantang dan pengen tahu. Ini sebuah tantangan baru ya. Nah, iya, bro. Kita cukup menjadi informasi juga, awal kita konten itu dengan perawat hantu ya bro ya waktu itu. Ya kita coba diajak collab waktu itu, akhirnya enak juga ya ternyata. Awal gimana bro? Kita itu awal di Plumbon sore-sore ya itu ya. Kita di Plumbon explore sebuah bangunan bekas perumahan pabrik gula kalau nggak salah itu ya. Ada yang ditampar ya bro kalau nggak salah bro. Kalau nggak salah. Nah nanti kita bagi pengalamannya gitu ya. Nah menurut Bro Yuda sendiri nih, dari sekian tempat yang sudah kita datangi ya untuk bagi pengalaman dengan teman-teman juga, di tempat mana sih yang paling merasa menantang dan memang gangguannya ada gitu dirasakan? Ya sebenarnya sih semua tempat bro, ada hal-hal yang dirasakan cukup apa ya? Karena ada hampir di semua tempat dia yang explore pak. Saya bro yoyo setiap tempat. Iya. Di sini merinding aduh bro ya. Walaupun siang waktu itu di mana bro? Lupa Di Plumbon ya. Walaupun siang terasa bener. Jadi di situ memang kita awam ya, kita juga sebenarnya awam kan. Masuk ke sebuah rumah yang kosong lama tidak berpenghuni. Nah, pas ke dalam ya itu langsung serang kan. Kriwingan. Itu yang di Plumbon. Yang Plumbon bro ya. Terus lebih ngeri lagi kan bro, malam-malamnya bro. Ya di situ ada. Kalau nggak salah Bro Yuda pembuktian di situ ya. Iya bro, sama Bro Yoyo. Ya kan. Jadi malam-malamnya juga lebih ngeri yang kata perawat hantu kan. Ada gadis yang bunuh diri kan. Iya. Gitu. Hantu Belanda katanya. Belanda gitu bro. Nah di situ lebih serem bro malam-malam. Dengan ya keadaan ilalangnya seperti tinggi-tinggi kan. Tinggi, suasana mencekam, sepi, walaupun di depan itu perumahan warga kan bro. Tapi pada saat di dalam ya udah sepi gitu, benar-benar terasa bahwa itu lama tidak berpenghuni bro. Tapi Bro Yuda sendiri sempat melihat atau bagaimana? Yang saya lihat sih nggak ada bro, tapi nggak ada, dirasakan ya. Satu dirasa sama suara. Ada suara-suara aja, nangis bro gitu bro. Cukup tertantang bro. Tertantang. Tapi seneng pengen lagi bro. Iya. Ibarat kita makan rujak itu bro. Nah kalau yang di pabrik gula itu gimana Bro Yuda? Nah pabrik gula sepertinya lebih mencekam. Iya. Katanya Bro Yuda ini di pabrik gula itu ada yang manggil ya bro ya? Ada suara Ketawa bro. Ketawa ya. Tapi katanya yang lihat itu Rijal bro, Rijal ya. waktu pembuktian itu. Pembuktian. Jadi waktu masuk
memang tidak ada bau apa gitu kan, paling mati sedikit lah bro, sedikit. Si siapa penjaga tuh emang belum cerita apa kan bro, bro, bahwa di situ memang tempatnya ada yang Belanda apa bro? Perempuan Ya, Belanda. perempuan Belanda kan? Nyebrintik ya. Yang katanya nyebrintik. Yang di sana bro, yang di itu Cerbong asap. Ya. Nah, kalau saya itu di ruangan. Nah, di situ pas apa yang penjaganya kan belum cerita apa bro, bahwa ada Belanda lah. Ternyata sesuai dengan cerita penjaga ya begitu keluar ya. Jadi pas masuk ada yang ketawa, saya nanya, di situ Belanda. Apa Rijal ya yang jadi pembuktian. Katanya melihat ada sesosok wanita memakai pakaian Belanda ada di atas. Bahkan kalau misalnya teman-teman teliti di video itu ada yang tertangkap kamera nggak salah bro ya. Ada yang tertangkap kamera itu nggak lama sih karena waktu itu proses editing juga ternyata bagian editor ternyata melihat ada kelebat. Kalau itu ya kayak seperti ops. Ya, kalau debu kan pasti jatuhnya ke bawah gitu ya. Atau kalau ke atas dia terbang ke atas gitu ya. Kalau ini kan lewat gini. Dari mulai masuknya pun sudah ya mencekam ya bro ya. Iya. Sebelum kita ke tempat itu pun sudah ada peristiwa kan bro? Bener. Ya, ada yang jalan kaki. Oh iya bener. Nah itu tadi cerita Bro Yuda nih. Iya, ya. Sekarang dari Bro Yuda sendiri. Pertanyaan sama nih bro. Apa yang memang dirasa menantang bagi Bro Yuda ini? Yuk kita coba buat konten horor nih. Ya nggak jauh beda ya sama Bro Yuda. Itu hal baru. Kalau ya itu kan hal yang baru ya. Kita kan selama ini bergelut di konten-konten pendidikan, terus ada tawaran, ada kesempatan untuk hal-hal yang mistis kita coba gitu kan. Kita coba dan ya asik juga sih. Asik ya. Asik. Pengalaman baru. Pengen lagi. Kalau nggak PPKM ya. Kalau nggak PPKM sih ini tadi rencana mau ke suatu tempat ke Padepokan aliran sesat kalau gitu. Tapi kan kita PPKM jadi kan kita tetap menjaga protokol ya bro ya. Iya. Di tempat mana yang menurut Bro Jo sendiri baik itu merasakan atau melihat dari kelima tempat yang sudah kita datangi? Hampir semua ya karena yang kita datang itu kan rata-rata sudah nggak berpenghuni lama gitu kan. Dari yang mes pabrik gula itu kan kita sama Bro Yuda ya waktu itu ya explore kita ya. Kalau melihat secara jelas sih tidak ya kan, memang suasana udah mencekam dan itu tempat yang baru ya, sekelebat bayangan sempet terlihat di mana itu? Di waktu kita explore sama Bro Yuda tuh explore di ruangan bukan ruangan itu di belakang rumah yang ada sumurnya kalau nggak salah, yang ada sumurnya itu kan di daerah Penggung ya itu ya. Bukan yang di mes. Oh yang Plumbon. Yang di mes tuh kan. Terus kemudian saya sebenarnya pengen tertantangnya tuh yang di lapangan tenis tuh, yang ada noni Belanda gantung diri tuh. Kita belum coba ke sana ya. Belum coba karena kan kemarin tuh kalau nggak salah dikunci ya kan. Saya tertantang di situ karena saya kok kayaknya pengen ke situ gitu ya, pengen ke situ. Ada tarikan sendiri. Ada magnet sendiri untuk ke sana gitu kan. Memang dalam tanda kutip nggak takut sih enggak gitu kan, tapi saya lebih ke pengen membuktikan gitu kan, pengen tahu gitu kan. Kemudian yang di mana pabrik gula ya di Gempol itu lumayan ya kan. Kalau tidak salah situ pernah dipakai untuk acara salah satu stasiun televisi juga waktu itu gitu kan. Bahkan sempat rumornya ada korban juga di sana. Iya, terus saya juga di situ membuktikan bener nggak sih gitu kan, bener nggak sih. Dan ternyata memang auranya memang berbeda dengan yang di pabrik, yang di mes memang berbeda. Kalau di situ saya nggak bisa secara visual sih nggak itu kan teman, suara dan lagi-lagi ya bayangan aja, secara visual jelas sih nggak gitu kan. Saya juga nggak tahu kenapa kok ya merasa tertantang aja bro untuk. Kalau yang terakhir kita kan di salah satu tempat gedung ya, bangunan bekas Belanda juga ya. Di daerah Penggung itu merasakan apa, bro? Bro Jo kalau nggak salah pembuktian di situ ya? Iya, saya di situ. Iya, yang ada tempat tidur itu. Iya, di situ ya hampir sama ya, mencekam tapi ya
tertantang juga untuk di Melihat sana. sesuatu nggak, bro? Saya Kecil loh, Mas. enggak anak-anak kecil, Jalan kaki tuh. terus ada bayangan di jendela, tapi setelah saya ke sana nggak ada. Dari beberapa tempat tuh visualnya bayangan. Padahal Jadi ketika kita ditunjukkan seperti itu nggak langsung blok gitu, karena Iya, mereka pun sama tidak. mengeluarkan energi katanya. iya, karena kita kan dimensinya kan berbeda Iya. gitu kan. Bisa jadi makhluk seperti itu apa sebenarnya ketika bisa kelihatan? Bisa makhluk jadi itu? dihapus Gitu kan. karena kita lihat gitu. Karena kita lihat. Gitu. Nah, waktu itu yang di ini mumpung inget ya, yang di mes itu ya, yang katanya saya memang masuk dalam suatu ruangan itu padahal sore ya waktu itu yang ke mes pertama itu ya. Kita masuk Yang di sore. Plumbon ya? Ya. Saya masuk dalam suatu ruangan itu banyak ada beberapa kelelawar. Begitu saya masuk, saya kayak ada kena jaring, tapi nggak ada wujudnya jaringnya gitu kan, peng gitu kan. Nah, setelah ada teman kita yang dari perawat hantu tuh, Iya. katanya ada siapa tuh, nenek-nenek atau apa tuh. Nah, saya pas di mukanya nenek-nenek kok mukanya apa sih dulu tuh saya bilangnya Tebel. Muka tebel katanya. Iya. padahal tuh sebenarnya tuh saya ngomong saya harus di kok pipi saya kok tebel Tapi gitu kata kan. si perawat hantu katanya yang di situ tersinggung karena bro Iya, ini saya bilang muka tebel. Nah, itu di situ saya bisa Nah, itu sebenarnya gambaran juga bahwa makhluk-makhluk seperti itu ada ketersinggungan juga, bro. bisa jadi. Jadi ya kembali lagi diingatkan untuk teman-teman untuk menjaga ucapan gitu di tempat-tempat seperti itu, menjaga sikap. Iya, padahal saya ngomong untuk diri Karena saya sendiri. makhluk-makhluk seperti itu ternyata baperan juga ya, bro ya, gitu ya. Ada kondisi di mana memang bisa tersinggung gitu. Nenek-nenek Apalagi penting nenek-nenek. kalau noni-noni gitu ya. Oh, mau. Ya kan? Jadi memang bisa jadi makhluk-makhluk seperti itu pun ketika bertemu dengan kita, kalau kita tidak bisa menjaga sikap, bisa tersinggung juga ya, bro ya. Gitu. Iya. Nggak beda jauh dengan kita, bro ya. Nggak beda jauh dengan manusia. Kalau rumah kita didatangi orang lain. Benar. Apalagi kita nggak pakai permisi ya, nggak punya sopan santun ya pasti nyewot ya kan. Ya kalau untuk saya pribadi pengalaman yang sudah kita lewati, di mana kita bisa tahu bagaimana kita permisi di tempat seperti itu. Kalau nuwun ya salah istilahnya. Dengan waktu itu dengan penjaga di pabrik gula, kita mau masuk ke cerbong itu dia ada sebuah ritual yang dia lakukan, bahkan saya nggak boleh langsung melangkah, dia melakukan ritual dulu seolah kita ketok-ketok dulu lah gitu tuh ya, kita minta permisi dulu, minta izin dulu. Nah ini ritual-ritual seperti ini baru kita temukan gitu loh, yang mana kita selama ini sebagai seorang guru tidak menemukan hal seperti inilah, kita selalu berpikir yang rasional ya, Iya. Bro, ya, gitu ya. Dari jauh sangat jauh ya. Iya. Tapi kan kita baru berdua nih ceritanya nih. Sekarang Bro Devi sendiri gimana, ada 5 tempat tadi? Kalau Adakah sesuatu yang saya kebetulan di 5 tempat kan Iya. tidak explore ya, bro ya. Iya. Memang enggak. Kebetulan, bro. Iya, ini bulitnya ini nih. Dia enggak dia ekspor gitu kan. Dia ekspor. Tapi sama iya gitu kan. Lagi dengan Pak Yuda sama saya sendirian gitu kan. Jadi di antara 5 tempat itu karena memang kebetulan saya tidak explore langsung sendiri seperti bro-bro di sini, saya lebih biasa dengan penjaganya atau apa. Memang lebih nyaman. Jadi memang tidak langsung melihat sesuatu atau bagaimana, tapi kalau merasakan aura berbeda itu dirasakan sekali, Sama bro. berarti Iya. Waktu yang sore-sore itu saya awal kita benar-benar membuat konten horor, begitu itu kan pengalaman baru, dan ketika saya masuk itu saya memang merasakan sekali dimana di ruangan terbuka tekanan udaranya udah beda. Oh, dia ngedit sendiri ya, bro. Iya. Kayak Nah, kekurangan oksigen. apalagi saya ngedit video sendiri malam-malam itu Saya bilang, Assalamualaikum, kita Iya. dicari, bro. Ini suara dari mana? itu bener-bener kerasa banget mencekamnya. Satu itu, yang keduanya ketika saya coba beberapa kali datang tempat-tempat seperti itu, biasanya yang saya rasakan itu ketika sudah mengeksplor, saya suka kerasa berat di sini. Ketempelan. Nah itu bahkan suasana mencekamnya itu kadang-kadang ke bawah sampai ke rumah, bro. Mau pulang dia cekam, bro. Iya. Sampai mencekam. Enggak kalau itu sih. Jadi memang suasana mencekamnya sampai kerasa ke rumah gitu kan. Bahkan ternyata ini cerita juga kepada teman-teman di rumah, saya dengan Bro Yuda diberikan mimpi yang sama, bro. Iya. Iya itu. Saya bilang, saya mimpi ini, saya Waktu itu mimpi apa, Bro? mimpi lagi nyorot-nyorot, bro. Saya sama Bro Repi di mimpi tuh, bro kan. Habis itu saya bilang, coba tanya ke Bro Repi. Sama ngimpi yang sama. Sama. Ternyata sama, bro. Dia yang Makhluknya apa? Hah? Makhluknya apa? Kunti, bro. Nah, itu kita habis explore di Pabrik gula. pabrik gula, bro. Pabrik gula.
bro. Mm-mm. Sama enggak terus sama bawah bro, gua mimpi nyolong cabarnya berdua bro. Iya. Padahal kita berdua ya yang explore. Nah ini menjadi pengalaman juga, ternyata percaya atau tidak kita mengalami kejadian yang mana saya dengan Bro Yuda ini mimpi yang sama. Sama bro. itu Gitu. jangan-jangan tidurnya sama enggak Beda. oh beda Kadang kita tidur sama mimpinya beda loh. Ya bro ya. Tapi pas kemarin justru kita tidurnya beda, mimpinya sama. Itu yang dipertanyakan ya bro. Iya. Padahal nggak janjian. kayaknya disuruh ke sana lagi kayaknya nih Jadi kita kalau di mimpi saya dulu ya bro ya, kalau di mimpi saya itu saya dikejar-kejar bro, sambil terbang, sambil ketawa. Itu saya setengah lari aja tidur juga, sampai istri juga kaget kan. Pagi-pagi saya cerita, saya dimimpiin didatengin seperti itu. Saya masih cerita pendem sendiri bro, ngobrol dengan Bro Yuda. Ternyata Bro Yuda pun sama mimpi yang seperti itu juga. mana tuh kan Iya. mimpi bro Bisa marah itu berdua. Coba tanya ke Repinya aja mimpi. tapi enggak kok ada ide suruh nanya ke Repi gitu Soalnya saya berdua bro, kayaknya nyambung nih. Iya. Tuh, kata Yusuf tuh, coba ke Repi tanya gitu. Itu pas kita ngobrol itu kita mau ke perumahan yang penggung itu. Iya. Nah, ini menjadi catatan juga bagi kawan-kawan bahwa kelas sebelah ini nggak punya kemampuan apa-apa ya bro ya. Kita ini polos gitu ya. Ya, jadi kita hanya datang ke sana, nawa itu kita adalah siapapun yang melindungi kita adalah Tuhan gitu ya. Kita punya Tuhan, kita punya keyakinan. Ya, kita punya keyakinan dan kita yakin kita dilindungi. Kalau kita pun ke sana bukan mau niat macam-macam, bukan mau nyari wangsit, nyari jimat kan gitu ya. Dari nomor biasanya. Ini nomor. Kita ke sana hanya untuk mengeksplor, menceritakan sejarah, membuktikan rumor yang terjadi di masyarakat, membuktikan bahwa kembali lagi masyarakat tidak perlu takut dengan hal seperti itu. Kita sendiri yang nggak punya apa-apa kita bisa masuk ke sana. Jadi lebih ke memberikan gambaran teman-teman di rumah ini, karena mistis ini konsumsi yang sangat disenangi oleh masyarakat. Gitu. Jadi kita coba masuk aja gitu ya. Tempat gelap bro, kadang-kadang kita takut bro. Ya kalau ke tempat gelap. Iya. Apalagi ini kan memberikan pemahaman kepada adik-adik khususnya nih. Di rumah ditinggal sendiri ya bro ya, takut. Nah, kalau bisa ya mau kamar mandi semenjak tak. kita ekspor tentang kayak itu, saya dalam tanda kutip saya nggak takut. Iya, nyalinya jadi agak naik ya. Gitu kan, ternyata nggak ada gitu kan, dalam arti kalau kita percaya sama Tuhan untuk melindungi kita, mereka juga nggak akan ganggu apa-apa. Gitu. Jadi gitu ya, luar biasa pengalaman kelas sebelah. Bahkan kita kemarin sempat dipanggil oleh Radar TV juga untuk mengklarifikasi bro. Kenapa dari pendidikan ke dukun? Ke dukun gitu kan. Dukunan bro. Jadi kembali lagi kita di sini, katakan ini adalah konten klarifikasi kita nih. Kita bagi pengalaman juga dan kita menekankan lagi bahwa kita ini bukan berarti kita mau alih ke mistis, enggak. Konten pendidikan kita akan tetap berjalan ya bro ya. Kita akan tetap mengangkat hal seputar pendidikan. Tapi konten mistis pun kita akan coba untuk explore juga. Lebih kepada mengeksplor tempat-tempat yang memang memiliki sejarah aja sih. Cuman waktu Gitu. di radar, lo udah nggak bisa ya? Berarti? Iya, nggak bisa gitu. Tapi seru ya bro ya. Ya bro. Seru ya. Seru bro. Saya bilang tadi kayak makan puncak bro. Iya. Pengen lagi. Bro. Jadi kita ucapkan juga terima kasih kepada channel Perawat Hantu ini bro, yang sudah memberikan kita ya, bro. rekomendasi, memperkenalkan dan bahkan mendukung juga gitu kan. Iya. Jadi channelnya Perawat Hantu mudah-mudahan terus naik, diikuti oleh kelas sebelah juga gitu ya bro ya. Jadi mudah-mudahan dari cerita kita ya memberikan inspirasi lah pada teman-teman. Syukur-syukur nanti akan keluar konten-konten kreator baru lagi yang mau mengeksplor dan bisa berkolaborasi nanti kan gitu. Ya, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita hanya ingin berbagi pengalaman, tidak menuntut teman-teman harus percaya atau bagaimana. Kita hanya ingin menunjukkan bahwa kelas sebelah tidak punya ilmu apa-apa ya bro ya. Nggak punya ilmu untuk mediumisasi dan lain-lain ya bro ya. Jadi hanya ingin membuktikan sejarah sebuah tempat gitu ya. Saya Bro Repi, Bro Jo, Bro Yuda. tetap like, comment, subscribe channel kita, berikan kritikan, saran untuk video-video selanjutnya. Salam Guru Indonesia, salam kelas 11, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.